Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ketika Abu Nawas sedang di teras depan rumahnya, datanglah seorang kawan menghampiri. Ia pun lalu berkata kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, lihatlah, ada dua orang membawa nampan yang berisi ayam panggang." Abu Nawas membalas, "Biarkan saja, itu bukan urusanku." Ucapan Abu Nawas ini mengandung maksud bahwa dirinya tidak suka kepo dengan urusan orang lain. Kawan Abu Nawas kembali berkata, "Tapi mereka sedang menuju ke rumahmu, Abu Nawas." Abu Nawas membalas, "Biarkan saja, itu bukan urusanmu." Ucapannya kali ini untuk memberitahu kawannya agar orang lain juga jangan kepo dengan urusan dia. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas dan kawan-kawan diundang Abu Jahil untuk acara makan-makan. Tentu saja undangan Abu Jahil ini ada maksud tersembunyi di baliknya, yaitu ia ingin mengerjai Abu Nawas supaya ditertawakan di hadapan kawan-kawannya. Abu Nawas yang tak menaruh rasa curiga sedikit pun langsung bergegas menuju rumah Abu Jahil. Setibanya di sana, ia melihat orang-orang sudah berkumpul di depan meja makan. "Wahai Abu Nawas, silahkan masuk, duduklah bersama kami," kata Abu Jahil menyambutnya. "Berhubung kita semua sudah berkumpul, kini waktunya kita makan-makan," tutur Abu Jahil. Ia pun lalu masuk ke dalam untuk mengambil hidangan dan membagikannya. Tiap orang mendapat jatah satu ayam panggang. Namun ketika giliran Abu Nawas, ayam panggang tersebut telah habis. Ia hanya mendapatkan telurnya saja. Tentunya hal ini sudah Abu Jahil rencanakan sebelumnya. Meski demikian, Abu Nawas tidak menunjukkan rasa kecewanya. Dengan sabarnya ia berkata, "Terkadang orang yang terkena sial justru dia dalam keberuntungan. Sedangkan orang yang mengira dirinya beruntung justru dia yang lagi kena sial." Sambil tertawa, Abu Jahil meledeknya, "Benar Abu Nawas, karena ternyata telur ayam lebih nikmat daripada daging itu sendiri." Mendengar itu, kawan-kawan Abu Jahil tertawa terbahak-bahak. Keusilan Abu Jahil tak berhenti sampai di situ. Ia punya rencana lain yang lebih berbahaya. Ia ingin membuat Abu Nawas celaka. Ketika acara makan-makan selesai, Abu Jahil berkata, "Hei Abu Nawas, maukah kau membetulkan atap rumahku? Aku akan memberikan upah yang banyak." Abu Nawas membalas, "Aku mau saja, tapi uangnya harus aku terima dulu." "Jangan khawatir Abu Nawas, ini 10 dinar buatmu," balas Abu Jahil sambil menyodorkan uangnya. Setelah menerima upah tersebut, tanpa menunggu lama, Abu Nawas segera naik ke atap rumah. Sementara Abu Jahil dan kawan-kawannya masih duduk di depan meja makan. "Hei Abu Jahil, tumben sekali kau beri upah yang begitu banyak," tanya kawannya. "Itu hanya untuk memancing Abu Nawas supaya dia mau melakukan apa yang aku perintahkan. Di atap rumahku sudah aku olesi minyak. Tidak lama lagi dia pasti akan jatuh terpeleset. Dan ini pasti akan menjadi tontonan yang menggelikan," kata Abu Jahil memberitahu. Apa yang direncanakan Abu Jahil ternyata menjadi kenyataan. Abu Nawas yang tidak mengetahui atapnya licin membuatnya terpeleset dan jatuh. Tapi jatuhnya Abu Nawas ini menerobos genting yang berada tepat di atas Abu Jahil duduk, sehingga tubuh Abu Nawas menimpa Abu Jahil. Abu Nawas tidak terluka karena tubuhnya tertopang oleh tubuh Abu Jahil. Justru Abu Jahillah yang malah terluka. Lehernya patah akibat tertindih tubuh Abu Nawas. "Aduh,
sakit sekali, tolong bawa aku ke tabib. Rintih Abu Jahil kesakitan. Melihat kondisi Abu Jahil, Abu Nawas berkata kepadanya, "Kau lihat sendiri kan Abu Jahil? Sesuai dengan perkataanku, terkadang orang yang terkena sial justru dia dalam keberuntungan. Sedangkan orang yang mengira dirinya beruntung, justru dia yang lagi kena sial." Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan rumah Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Pada mulanya, kaum Nabi Lut adalah kaum yang taat kepada Allah. Mereka adalah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan. Semangat kebersamaan dan gotong royong selalu mereka terapkan ketika mengerjakan sesuatu. Mereka termasuk kaum yang diberi banyak kelebihan. Di antaranya adalah suka bergotong royong dan bersatu padu. Mereka biasa pergi kerja bersama-sama, meninggalkan anak dan istrinya di rumah. Rupanya iblis tidak menyukai hal itu. Berbagai upaya telah dilakukan iblis dan anak buahnya untuk merusak tatanan kaum Nabi Lut. Di antaranya adalah mengadu domba, agar mereka menjadi terpecah belah dan saling bermusuhan. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Sangat susah menyesatkan kaum yang menyukai persatuan. Tapi bukan iblis namanya bila menyerah begitu saja. Ia pun kemudian menggunakan cara lain. Setiap kaum Nabi Lut pulang kerja, maka iblis merusak dan menghancurkan hasil pekerjaan mereka secara sembunyi-sembunyi. Keesokan harinya kaum Nabi Lut bertanya-tanya tentang siapa yang merusak hasil pekerjaan mereka. Iblis melakukan perbuatan ini bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang, yang membuat kaum Nabi Lut merasa geram. Tujuan iblis hanya satu, agar kaum Nabi Lut saling menyalahkan satu sama lain. Dengan begitu persatuan mereka akan terpecah belah. Namun ternyata usahanya juga tak berhasil. Kaum Nabi Lut tetap kompak, mereka tidak saling menyalahkan. Bahkan mereka bersepakat akan bersama-sama menyelidiki siapa sebenarnya pelaku aksi pengerusakan. Menyadari usahanya kembali menemui kegagalan, iblis menggunakan cara yang berbeda. Pada hari selanjutnya, iblis menyamar sebagai pemuda yang manis dan tampan. Ketika kaum Nabi Lut pergi bekerja, iblis mulai menjalankan aksinya. Ia sengaja menunjukkan kepada mereka bahwa dirinya lah pelaku pengerusakan. Mengetahui bahwa pemuda manis pelakunya, mereka langsung menangkapnya. Setelah diinterogasi, pemuda manis itu mengakui perbuatannya. Akhirnya mereka sepakat akan memberikan hukuman mati kepada pemuda manis jelmaan iblis itu. Sampai di sini rencana iblis berjalan lancar. Sebelum dihukum mati, mereka mengurungnya terlebih dahulu untuk dimintai keterangan. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya pemuda manis itu, siapa orang tua dan keluarganya, dari mana asalnya, dan apa motif di belakang pengerusakannya. Ketika si pemuda manis mendekam di penjara, ia dijaga secara bergiliran. Hingga waktu menunjukkan tengah malam, pemuda manis jelmaan iblis itu berakting pura-pura menangis sesenggukan. Sang penjaga pun menjadi kasihan dan bertanya, "Kenapa kau menangis?" Pemuda manis itu menjawab, "Ayahku selalu memelukku saat aku mau tidur." Rupanya si penjaga merasa tidak tega. "Ya sudah, sini aku peluk," kata si penjaga. Ketika berada dalam pelukannya, anak manis jelmaan iblis itu melakukan gerakan-gerakan yang membangkitkan nafsu orang tersebut. Ia melakukannya terus-menerus hingga syahwat orang itu menggelora. Si penjaga telah terpancing dengan nafsu iblis. Anak manis jelmaan iblis itu kemudian mengajarkan kepada orang itu sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh peradaban manusia, yaitu perbuatan sodomi. Malam itulah terjadi sodomi pertama kali dalam sejarah manusia.
Pagi harinya, ketika terbangun, anak muda jelmaan iblis itu sudah tidak ada. Si penjaga pun menceritakan apa yang telah dilakukannya dengan si pemuda sambil mencontohkannya. Teman-temannya menjadi sangat penasaran dan kemudian ingin mencoba melakukannya. Akhirnya hari demi hari kerusakan moral menyebar kemana-mana dan menjadi kebiasaan masyarakat. Iblis adalah yang pertama kali mencontohkannya, lalu diteruskan oleh orang-orang yang menggaulinya. Rupanya rencana iblis tidak sampai di situ. Ada agenda jahat lain yang harus diwujudkan. Kemudian iblis menjelma menjadi seorang wanita. Ia lalu datang mengompori kaum perempuan dengan mengatakan, "Sesungguhnya laki-laki kalian sudah saling suka sama suka. Kalian sudah tidak dibutuhkan lagi." Para wanita kaum Nabi Lut membalas, "Iya, kami sudah mengetahuinya." Iblis lalu mengajarkan hal baru kepada kaum wanita itu, yaitu perbuatan seks sesama perempuan, di mana sekarang disebut sebagai lesbian. Akhirnya para wanita pun sudah tidak membutuhkan kaum laki-laki. Begitu juga dengan kaum laki-lakinya. Ketika perbuatan menjijikan itu sudah merajalela, mereka sudah tanpa rasa malu melakukannya secara terang-terangan. Bahkan apabila ada musafir dari kota lain, mereka rampok dan tega memperkosanya. Laki-laki memperkosa laki-laki, wanita memperkosa wanita. Benar-benar kerusakan moral yang parah. Begitulah tipu daya iblis ketika ia tak mampu memecah belah mereka. Iblis lalu menghancurkannya dengan moral yang bejat. Maka diutuslah Nabi Lut oleh Allah untuk menyadarkan kaumnya. Puluhan tahun Nabi Lut membimbing dan menyadarkan mereka, namun hanya segelintir saja yang sadar. Sedang sebagian besar mereka tetap membangkang, bahkan tambah tak bermoral. Padahal Nabi Lut sudah memperingatkan bahwa azab akan menimpa mereka apabila masih saja melakukan perbuatan seks menyimpang. Akan tetapi mereka malah menantangnya dan tak peduli dengan peringatan tersebut. Karena sudah tak bisa disadarkan, Nabi Lut berdoa kepada Allah agar secepatnya mereka semua diazab. Nabi Lut khawatir perilaku menjijikan mereka akan menular kepada kaum lainnya. Permohonan Nabi Lut dan doanya diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah. Maka dikirimkanlah kepadanya 3 orang malaikat menyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang juga diutus kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Ishak dan memberitahu kepada Nabi Ibrahim bahwa mereka adalah utusan Allah dengan tugas menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Dalam kesempatan pertemuan itu, Nabi Ibrahim telah memohon agar penurunan azab atas kaum Sodom supaya ditunda, kalau-kalau mereka kembali sadar, mendengarkan dan mengikuti ajakan Nabi Lut, serta bertobat dari perbuatannya. Dan juga dalam pertemuan itu Nabi Ibrahim memohon agar anak saudaranya yaitu Nabi Lut diselamatkan dari azab yang akan diturunkan atas kaum Sodom. Permintaan tersebut diterima oleh ketiga malaikat dan dijamin bahwa Nabi Lut dan keluarganya tidak akan terkena azab. Kemudian berangkatlah mereka menuju kaum Sodom. Mereka menyamar sebagai lelaki muda yang berparas tampan dan menawan. Ketika hendak memasuki gerbang kota, mereka bertemu dengan seorang perempuan yang merupakan anak Nabi Lut. "Aku ingin bertamu ke rumah ayahmu," kata malaikat. Putri Nabi Lut menjadi kaget mendengar keinginan ketiga tamu asing itu. "Kalian jangan masuk ke kota ini dulu. Aku akan beritahu kepada ayahku," balas putri Nabi Lut. Maka ia pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ayahnya, yaitu Nabi Lut. Di hadapan sang ayah, putrinya itu memberitahu bahwa ada 3 tamu asing yang ingin bertamu ke rumahnya. Mereka adalah 3 pemuda yang berparas tampan dan menawan. Mendengar kabar tersebut,
Nabi Lut kebingungan dan khawatir. Ia tak tahu harus menjawab apa. Kalau mereka sampai bertamu ke rumahnya, kaum laki-laki penduduk Sodom akan beramai-ramai memperkosanya. Apalagi ketika tamunya itu adalah pemuda-pemuda berparas tampan. Akhirnya Nabi Lut pun pasrah kepada Allah. Ia lalu menyuruh kedua putrinya untuk mengantarkan ketiga tamu tersebut ke rumahnya, tapi dengan cara sembunyi-sembunyi. Nabi Lut juga berpesan kepada istri dan anak-anaknya agar merahasiakan kehadiran ketiga tamunya itu. Kedua putrinya mematuhi perkataan ayahnya, tapi beda dengan istri Nabi Lut. Diam-diam ia menemui penduduk Sodom dan memberitahukan kepada mereka bahwa ada 3 tamu pemuda tampan di rumahnya. Mendengar itu, kaum laki-laki penduduk Sodom langsung berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut. Mereka dengan beringas memaksa agar Nabi Lut menyerahkan ketiga tamunya tersebut. Namun Nabi Lut menolaknya dan menyuruh mereka untuk jangan mengganggunya. Mendapat penolakan itu, hasrat seksual mereka semakin menggebu-gebu dan bertambah beringas. Mereka pun lalu mengancam akan mendobrak pintu rumah Nabi Lut apabila tak mau menyerahkan ketiga tamunya. Melihat jumlah mereka yang semakin banyak dan sudah tidak terkendali, Nabi Lut hanya bisa pasrah. Ia pun berkata kepada ketiga tamunya, "Aku sudah tidak berdaya lagi menahan kaumku. Aku tak mungkin mampu melawan mereka dengan jumlah yang begitu banyak." Tiba-tiba ketiga tamunya itu berkata, "Jangan khawatir, kami adalah malaikat yang diutus Allah menyamar jadi pemuda tampan. Kedatangan kami ke sini untuk menimpakan azab kepada kaum Sodom." Kemudian ketiga malaikat ini menyuruh Nabi Lut untuk membukakan pintu rumahnya. Di saat itulah kaum laki-laki Sodom berebutan masuk ke dalam. Akan tetapi pandangan mereka tiba-tiba gelap. Ternyata ketiga malaikat itu membuat mata mereka menjadi buta. Mereka berbenturan satu sama lain dan berteriak, "Kenapa dengan mataku? Kenapa mataku tiba-tiba menjadi buta?" Pada saat yang bersamaan, ketiga malaikat tersebut menyuruh Nabi Lut beserta keluarga agar segera meninggalkan rumah dan kampung halaman. Karena inilah waktunya azab akan diturunkan di tengah-tengah kota Sodom. Para malaikat juga berpesan agar Nabi Lut dan keluarganya jangan ada yang menoleh ke belakang. Maka Nabi Lut dan istri beserta kedua putrinya segera meninggalkan rumahnya. Mereka berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri, sesuai dengan petunjuk para malaikat. Akan tetapi tidak dengan istri Nabi Lut. Ia mengindahkan larangan tersebut. Ia berada paling belakang di rombongan Nabi Lut. Ia berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah Nabi Lut dan kedua anaknya, dan tidak henti-hentinya menoleh ke belakang karena ia ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaum Nabi Lut. Seakan-akan ia meragukan kebenaran atas ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Akhirnya Nabi Lut dan kedua putrinya berhasil melewati batas kota Sodom. Sedangkan istrinya tertinggal jauh, ia masih berada di wilayah kota Sodom. Di saat itulah bumi bergetar dengan dahsyatnya, disusul datangnya angin kencang dan berjatuhan hujan batu dari api. Seketika wilayah kota Sodom hancur lebur. Mereka semua tewas mengenaskan, termasuk istri Nabi Lut yang munafik. Demikianlah kisah tentang kaum Nabi Lut, kenapa mereka bisa menjadi kaum Sodom yang akhirnya dilaknat oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, Abu Nawas ternyata adalah anak seorang pejabat istana. Ayahnya yang bernama Syekh Maulana menjabat sebagai hakim. Ia dikenal sangat jujur dan adil dalam memutuskan suatu perkara. Suatu ketika ayahnya Abu Nawas jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring lemas di tempat tidurnya.
Ketika Abu Nawas menemani ayahnya yang sedang sakit, ayahnya berkata kepada Abu Nawas, "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas langsung menuruti permintaan terakhir ayahnya. Ia cium telinga kanan ayahnya, ternyata berbau harum. Sedangkan telinga yang sebelah kiri berbau sangat busuk. Abu Nawas pun heran dengan hal itu. Kemudian ayahnya berkata, "Wahai anakku, ceritakan kepadaku sejujurnya, bagaimana bau kedua telingaku ini?" Abu Nawas menjawab, "Saya sungguh heran ayah. Telinga sebelah kanan ayah berbau harum, tapi telinga yang sebelah kiri berbau busuk." Sang ayah pun kembali berkata kepada Abu Nawas, "Hai anakku, tahukah engkau apa sebabnya?" tanya sang ayah. "Tidak tahu ayah, cobalah terangkan kepadaku," jawab Abu Nawas. Kemudian ayahnya bercerita, "Pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tidak suka maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah risiko menjadi hakim. Jika kelak kau menjadi hakim, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak ingin menjadi hakim, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai hakim oleh Raja Harun al-Rasyid. Akan tetapi pasti Paduka Yang Mulia akan tetap memilihmu." Tidak lama kemudian sang ayah pun meninggal dunia. Mengetahui kabar duka tersebut, Raja Harun al-Rasyid memerintahkan Abu Nawas mengubur jenazah ayahnya sesuai adat keluarga Syekh Maulana. Sang raja merasa senang saat melihat Abu Nawas sedang memandikan jenazah, mengkafani, menyolati dan mendoakan. Sebab kepandaian Abu Nawas persis seperti ayahnya. Sang raja berniat untuk mengangkat Abu Nawas sebagai pejabat istana menggantikan posisi ayahnya sebagai hakim. Namun setelah prosesi pemakaman ayahnya selesai, tiba-tiba perilaku Abu Nawas mendadak berubah. Ia bertingkah seperti orang gila. Abu Nawas mengambil batang daun pohon pisang lalu menaikinya dan berlari pulang menuju ke rumahnya. Semenjak itu, kemanapun Abu Nawas pergi, ia selalu berlari dengan menaiki batang daun pohon pisang. "Apa yang terjadi denganmu, wahai Abu Nawas?" tanya salah seorang warga. "Memangnya ada yang salah denganku? Aku keliling kampung dengan menaiki kuda, apakah aneh?" jawab Abu Nawas pura-pura gila. Semua warga pun semakin yakin kalau Abu Nawas memang sudah menjadi gila. Ada juga yang beranggapan Abu Nawas gila setelah ditinggal kepergian ayahnya. Desas-desus Abu Nawas menjadi gila sampai juga ke telinga sang raja. Padahal sang raja berniat untuk mengangkat Abu Nawas menjadi hakim. Karena merasa tak yakin dengan kabar tersebut, lalu sang raja memerintahkan beberapa utusan istana untuk memanggil Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka berkata, "Hai Abu Nawas, kamu disuruh ke istana untuk menghadap raja sekarang juga." Abu Nawas menjawab, "Ada keperluan apa Paduka memanggilku? Bilang saja aku sedang sibuk." "Kamu tidak boleh berkata seperti itu, wahai Abu Nawas," ucap salah satu utusan istana. "Apa kalian buta? Aku sedang sibuk memandikan kuda," hardik Abu Nawas sambil membasuh batang daun pisangnya dengan air. "Sudah, kalian pulang saja dulu, nanti aku menyusul," ucap Abu Nawas dan melemparkan debu ke arah mereka. Para utusan istana langsung berlarian balik ke istana. Setibanya di istana, sang Raja Harun al-Rasyid bertanya, "Mana Abu Nawasnya? Kenapa tidak bersama kalian?" "Ampun Paduka Yang Mulia, ternyata kabar yang beredar di masyarakat benar adanya. Abu Nawas memang sudah benar-benar gila. Ia menganggap batang daun pohon pisang sebagai kuda. Bahkan ia mengusir kami dengan menaburi debu ke arah kami," jawab mereka. "Lalu bagaimana menurut pendapat kalian dengan rencana saya yang akan mengangkat Abu Nawas menjadi hakim?" tanya sang raja. Salah satu penasehat istana menjawab,
Kita tunggu saja dulu Paduka Yang Mulia. Mungkin Abu Nawas masih depresi dengan kepergian ayahnya. Tunggulah sampai 40 hari atau 100 hari. Usulan tersebut akhirnya disetujui oleh sang raja. Sementara Abu Nawas yang masih berpura-pura gila selalu menanti kabar adanya pengangkatan hakim yang baru. Tapi ternyata pihak istana masih menantikan Abu Nawas untuk menjadi hakim. Maka selama itu pula Abu Nawas terus-menerus bertingkah layaknya orang gila. Setelah 100 hari berlalu, pihak istana tidak menjumpai perubahan pada Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas masih tetap gila, bahkan gilanya semakin menjadi-jadi. Akhirnya dengan terpaksa Raja Harun al-Rasyid mengangkat orang lain untuk dijadikan hakim. Mendengar kabar berita tersebut, Abu Nawas yang tadinya bertingkah gila saat itu juga langsung berubah kembali menjadi Abu Nawas yang semestinya. Ia pun mengucapkan syukur karena tidak jadi diangkat menjadi hakim. Beberapa hari kemudian Abu Nawas dipanggil ke istana untuk menghadap Paduka Raja. "Apa yang menyebabkanmu berpura-pura gila wahai Abu Nawas? Tapi setelah jabatan hakim diberikan kepada orang lain, sifat gilamu mendadak waras. Padahal aku menginginkanmu untuk menjadi hakim," ucap sang raja. Abu Nawas menjawab, "Wasiat ayahku mengatakan supaya aku menolak menjadi hakim. Tapi sekeras apapun aku menolaknya, pasti Paduka Yang Mulia akan memaksa saya menduduki jabatan hakim. Kalau aku menolaknya, pasti Paduka akan menghukum saya. Oleh sebab itulah, agar saya terhindar dari hukuman dan juga tidak diangkat jadi hakim, maka saya berpura-pura gila." Sang raja pun memahami keinginan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Bukan Abu Nawas namanya kalau tidak mengkritik kelakuan aneh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan pada kisah kali ini akan menceritakan kritikan Abu Nawas kepada seseorang yang hendak membeli keledai di sebuah pasar. Orang tersebut bernama Abu Jahil. Suatu hari, Abu Jahil pergi ke pasar keledai. Ia hendak memilih-milih calon keledai yang akan dibelinya. Kebetulan sekali Abu Nawas juga sedang berada di pasar tersebut. Dari kejauhan, Abu Nawas terus mengamati kelakuan aneh Abu Jahil saat memilih keledai. Ia mengendus dan menjilati setiap keledai yang akan dibelinya. Kelakuan aneh inilah yang sedari tadi menyita perhatian Abu Nawas. Abu Nawas pun merasa perlu menegur kelakuan tidak lazim yang dilakukan oleh Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, apa kau sudah gila mengendus dan menjilati keledai seperti itu?" tutur Abu Nawas. "Kamu tahu apa soal keledai? Justru dengan cara inilah aku bisa mendapatkan keledai yang manis dan gagah," bentak Abu Jahil. Mendengar jawaban aneh tersebut, Abu Nawas menjadi heran dan tak habis pikir. Lantas timbullah di benak Abu Nawas untuk mengerjai Abu Jahil. Abu Nawas merasa perlu memberi pelajaran kepadanya. "Lawong keledai kok dijilat-jilati, ya gak bakalan ketemu manis-manisnya. Dikasih tahu baik-baik tapi malah membentaknya. Kalau begitu, ikut aku Abu Jahil. Aku akan memberitahu kepadamu cara memilih keledai sesuai dengan yang kau inginkan," seru Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Abu Jahil menghampiri salah satu keledai yang besar. Keledai tersebut lalu dipegang Abu Nawas. Ia mengelus-elusnya dari kepala hingga ekornya. Kemudian Abu Nawas mengangkat ekor keledai itu seraya berkata kepada Abu Jahil, "Nah, kalau kau ingin keledai yang manis, alangkah baiknya kau jilati bagian ini. Dengan begitu kau bisa cepat merasakan apakah keledai itu pahit atau manis," kata Abu Nawas sambil tetap mengangkat ekor keledainya. Mendengar perkataan Abu Nawas, orang-orang yang kebetulan ada di tempat itu spontan tertawa terpingkal-pingkal. Bagaimana tidak tertawa? Abu Nawas menyuruh Abu Jahil untuk menjilati anus keledai. Merasa dirinya ditertawakan orang-orang, Abu Jahil pun langsung ngeloyor pergi dengan menanggung malu yang begitu dalam.
Kisah selanjutnya. Suatu kali ketika Baginda Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasananya, datanglah seorang menteri menghadap Baginda Raja untuk mengadukan perbuatan Abu Nawas. Paduka yang mulia, Abu Nawas melarang orang-orang untuk sujud dan ruku saat sholat. Dia juga menceritakan kepada orang-orang, katanya Baginda Raja suka fitnah. Tentu saja hal itu membuat Baginda Raja murka. Kurang ajar Abu Nawas, dia berani menantang perintah Allah dan dia juga berani memfitnahku, ketus Baginda Raja. Karena saking geramnya, Baginda Raja langsung memanggil Abu Nawas ke istana untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas segala kegaduhan yang dibuatnya. Dengan dijemput oleh beberapa pengawal kerajaan, akhirnya Abu Nawas datang ke istana. "Hei Abu Nawas, apa benar kamu melarang orang-orang untuk sujud dan ruku saat sholat?" tanya Baginda emosi. "Benar Baginda," jawab Abu Nawas enteng. Melihat reaksi Abu Nawas yang tak merasa bersalah, membuat Baginda Raja tambah emosi. Meski begitu, Baginda tetap menahan amarahnya dan kembali bertanya kepada Abu Nawas. "Dan apa benar kamu mengatakan kepada orang-orang kalau aku adalah raja yang suka fitnah?" "Iya, benar Baginda. Kan kenyataannya memang begitu," jawab Abu Nawas sambil cengengesan. Kali ini Baginda Raja benar-benar tidak bisa membendung emosinya. Kesabarannya sudah hilang. Dengan sangat marah, Baginda berkata kepada Abu Nawas, "Kamu memang pantas dihukum mati Abu Nawas. Kamu telah berani melanggar syariat Islam dan kamu sudah menyebarkan fitnah tentang rajamu ini." Seketika Baginda Raja langsung menyuruh beberapa prajuritnya untuk menahan Abu Nawas dan memasukkannya ke dalam penjara. "Tunggu dulu Baginda, jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Izinkan hamba memberikan penjelasan," pinta Abu Nawas. "Aku tidak butuh penjelasanmu. Jelas-jelas kamu sudah bersalah," bentak Baginda Raja. "Bagaimana mungkin Baginda bisa memutuskan saya bersalah? Sedangkan Baginda sendiri tidak mau mendengarkan penjelasanku," ujar Abu Nawas. "Baiklah, cepat jelaskan sekarang," desak Baginda penuh emosi. "Begini Baginda yang mulia, memang hamba akui hamba telah mengatakan itu. Namun sepertinya kedua pernyataan hamba tersebut datang kepada Paduka dalam keadaan yang tidak lengkap. Seolah-olah hamba bersalah dan melanggar syariat Islam. Hamba kali ini merasa difitnah Paduka yang mulia," jelas Abu Nawas. "Apa? Merasa difitnah? Justru kamu yang telah memfitnah saya kepada orang-orang," kata Baginda bertambah geram. Abu Nawas kemudian memberikan penjelasan secara rinci dan jelas. "Ampun Paduka yang mulia, jadi aslinya begini Baginda. Hamba memang melarang orang untuk ruku dan sujud dalam sholat, tapi bukan pada sholat 5 waktu atau sholat lainnya, melainkan sholat jenazah. Karena pada waktu itu hamba memang sedang menjelaskan tentang sholat jenazah," jelas Abu Nawas. Baginda mencoba mencerna apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Meski sebelumnya Baginda sangat geram, namun sekarang dapat membenarkan apa yang menjadi pendapat Abu Nawas tersebut. "Lalu bagaimana tentang pernyataanmu tentangku? Kamu mengatakan kepada orang-orang kalau aku suka fitnah," tanya Baginda Raja. "Oh, mengenai hal itu. Kebetulan pada saat itu hamba sedang menerangkan tentang ayat Al-Quran, di mana dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa anak-anak dan harta adalah fitnah. Bukankah Baginda suka dengan anak-anak dan harta? Kalau begitu, Baginda berarti suka dengan fitnah. Adakah perkataan saya yang salah?" tanya Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda malah merasa malu. Karena kata-kata Abu Nawas bukan hanya untuk pembelaan diri semata, melainkan sebuah sindiran dan teguran terhadap dirinya, di mana dirinya selama ini terlalu larut dalam kesenangan duniawi. Padahal kenikmatan yang ia dapatkan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan demikian, Baginda Raja akhirnya meminta maaf kepada Abu Nawas karena telah berburuk sangka kepadanya. Dan ternyata penyebab berita yang tidak utuh ini tersebar karena terdapat beberapa orang kerajaan yang tidak suka melihat kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja. Oleh sebab itulah, mereka sengaja menyampaikan informasi yang salah dan tidak utuh agar dapat menjatuhkan nama Abu Nawas di depan Baginda Raja. Kisah selanjutnya adalah Haris dan Nafisa, sepasang suami istri dari suku Badui. Hidup mereka selalu berpindah-pindah tempat dengan membawa tendanya yang butut dan seekor hewan unta sebagai kendaraannya. Dimanapun mereka menemukan tempat yang ditumbuhi beberapa pohon kurma, mereka selalu singgah. Begitu pula saat menemukan rumput belukar yang ada kolam dengan air kotor, mereka pasti singgah di tempat tersebut. Kehidupan semacam itu telah mereka jalani bertahun-tahun lamanya, dan Haris jarang sekali melakukan sesuatu di luar kebiasaannya sehari-hari, yaitu menjerat tikus gurun untuk diambil kulitnya, memintal tali dari serat kurma untuk dijual kepada kafilah yang lewat. Pada suatu hari, dalam pengembaraannya, mereka menemukan mata air di tengah-tengah padang pasir. Kemudian Haris berhenti untuk mencicipinya. "Air ini seperti air surga, rasanya lezat sekali," teriak Haris kegirangan. Sang istri pun ikut turun dan mencicipinya. "Benar sekali wahai suamiku, air ini rasanya enak sekali," balas sang istri. "Air ini harus kita bawa kepada orang yang bisa menghormatinya," ujar Haris. Ia pun memasukkan air tersebut ke dalam 2 kantong yang terbuat dari kulit kambing. Yang satu buat bekal perjalanan dan satunya lagi akan dipersembahkan kepada Baginda Raja. Maka berangkatlah mereka menuju Baghdad untuk menemui Raja Harun al-Rasyid. Mereka berjalan terus tanpa berhenti kecuali untuk mengunyah beberapa buah kurma. Beberapa hari kemudian sampailah mereka di Baghdad dan langsung menuju istana. Ketika hendak masuk gerbang istana, mereka dicegat oleh pengawal. "Mau apa kalian datang kemari?" tanya si pengawal. "Kami membawakan air istimewa, air yang rasanya seperti air surga," jawab Haris dan istrinya. Keduanya pun diperbolehkan masuk dan diantar menghadap Baginda Raja. "Siapa kalian dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, perkenalkan, nama saya Haris. Saya adalah seorang Badui yang miskin. Meskipun saya hanya tahu sedikit tentang hal-hal lain, tapi kami sangat mengetahui segala macam air di padang pasir. Dan tujuan saya datang kemari untuk memberitahu bahwa saya telah menemukan mata air yang rasanya lezat seperti air surga," kata Haris menjelaskan. Seketika Baginda Raja terkejut dan penasaran dengan air yang diceritakannya. "Apakah kau bawa contoh airnya?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, dan saya akan persembahkan untuk Paduka," jawab Haris. Ketika Baginda Raja mencicipinya, ternyata rasanya agak asin seperti air laut. "Air seperti ini dibilang seperti air surga, apanya yang lezat?" pikir Baginda Raja. Namun Baginda Raja tersadar bahwa yang dihadapinya adalah seorang Badui. Wajar bila mereka menganggap air tersebut terasa lezat, sebab dengan hidup berkelana di padang pasir, mereka sulit menemukan air yang bersih dan jernih. "Baiklah, atas penemuan kalian akan kuberi upah 1000 keping emas. Dan mengenai mata air yang kalian temukan, silahkan bagikan kepada kafilah yang lewat," tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, Haris merasa sangat bahagia karena ia beranggapan mata air yang ditemukannya sangat berharga dan membuat sang raja bangga. Kemudian Baginda Raja memanggil kepala pengawal dan berbisik kepadanya,
yang bagi kita bukan apa-apa, baginya adalah segala-galanya. Oleh karena itu, bawalah mereka pergi dari istana pada malam hari. Ingat, jangan sampai mereka melihat sungai Tigris, apalagi sampai mencicipi airnya. Kawal mereka hingga keluar gerbang kota, perintah Baginda Raja. Begitulah sifat Raja Harun al-Rasyid. Ia tetap menghormati persembahan rakyatnya tanpa harus membuatnya tersinggung. Bahkan ia malah memberinya hadiah. Kisah selanjutnya dikisahkan di zaman Bani Israel ada seorang lelaki ahli maksiat yang sedemikian bejatnya. Segala macam maksiat sering ia lakukan, mulai dari mabuk-mabukan, berzina, dan lain-lain sebagainya. Karena banyaknya kemaksiatan yang dilakukan sepanjang hidupnya membuat masyarakat di sekitarnya sangat membenci dan menjauhinya. Sampai suatu ketika lelaki tersebut akhirnya meninggal dunia. Namun tak ada seorang pun yang mau mengurus jenazahnya, meskipun hanya sekedar memandikannya, apalagi sampai menguburkannya layaknya jenazah pada umumnya. Bahkan mirisnya, mayatnya dibiarkan membusuk dan dibuang bagaikan bangkai di tempat pembuangan sampah. Tak diduga, tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, pergilah ke kampung Fulan dan uruslah jenazah si Fulan, mandikan, kafani, dan kuburkan dia secara layak. Sesungguhnya dia adalah hamba yang aku kasihi." Maka pergilah Nabi Musa menunaikan perintah Allah. Sesampainya di kampung tersebut, Nabi Musa terkejut bukan main, karena jenazah yang ia cari ternyata sudah membusuk di tempat pembuangan sampah. Ketika Nabi Musa bertanya kepada orang-orang kampung, mereka mengatakan bahwa jenazah itu adalah jenazah orang bejat, ahli maksiat yang tak ada kebaikannya sama sekali. Sesaat Nabi Musa terdiam. Bagaimana mungkin wahyu yang ia terima keliru? Atau jangan-jangan ia telah salah orang? Tapi dari nama dan ciri-ciri yang dimaksud sesuai dengan wahyu yang ia terima. Akhirnya Nabi Musa memutuskan untuk mengambil jenazah tersebut. Kemudian dimandikan di suatu tempat, dikafani, dimakamkan, dan disolatkan. Setelah prosesi pemakaman selesai, Nabi Musa masih penasaran kenapa orang yang ahli maksiat dan bejat bisa menjadi kekasih Allah. Akibat penasaran dan kebingungannya itu, akhirnya Nabi Musa berdialog dan bertanya lagi kepada Allah, "Ya Rob, tidakkah salah engkau perintahkan aku mengurus seorang hambamu yang kau kasihi? Sedangkan menurut kesaksian para hambamu yang lain, mereka mengatakan bahwa si Fulan ini adalah seorang ahli maksiat yang tak ada kebaikannya sama sekali." Kemudian Allah berfirman, "Wahai Musa, memang si Fulan seorang ahli maksiat yang zalim terhadap dirinya dan orang lain. Hampir tak ada satu kebaikan pun yang pernah ia perbuat semasa hidupnya. Namun wahai Musa, ketahuilah bahwa si Fulan ini pernah berbuat baik terhadap nama kekasihku Muhammad. Ternyata sewaktu lelaki itu masih hidup, ia pernah menemukan secari kertas di atas tanah yang bertuliskan Barkolito. Barkolito sendiri adalah sebutan nama Nabi Muhammad yang tertulis di dalam kitab Taurat. Kemudian lelaki itu mengambilnya, menciumnya, membersihkannya, dan memberinya wewangian, lalu diletakkan di tempat yang layak. Atas perbuatannya inilah si lelaki bejat yang ahli maksiat diampuni segala dosanya dan masuk dalam golongan orang-orang yang dikasihi Allah. Dalam kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa umat Nabi Musa saja bisa diampuni segala dosanya hanya karena memuliakan nama Nabi Muhammad, apalagi kita yang jelas-jelas sebagai umatnya. Maka dari itu tidak sepantasnya apabila nama Muhammad dijadikan sebagai bahan candaan. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya dikisahkan
ada seorang ulama besar yang tinggal di sebuah desa di negeri Maroko. Beliau adalah Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Samlali, atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Jazuli. Ia merupakan seorang ulama pengarang kitab Dalailul Khairat. Kala itu desa yang ditempatinya sedang mengalami musim kemarau berkepanjangan. Banyak sungai mengering, sumur-sumur tak lagi mengeluarkan air. Hingga pada suatu ketika Syekh Jazuli melihat ada seorang wanita mendatangi sumur yang sudah kering. Si wanita kemudian duduk di samping sumur seraya berdoa kepada Allah. Tiba-tiba sumur yang sudah mengering tersebut memancarkan air hingga meluber kemana-mana. Mendapati peristiwa yang menakjubkan ini, Syekh Jazuli menghampiri si wanita. Ia penasaran doa apa yang dipanjatkan sehingga doanya langsung terkabul. Ia pun kemudian bertanya kepada si wanita, "Doa apa yang kau panjatkan?" Wanita itu menjawab, "Aku tidak memohon sesuatu pun kepada Allah kecuali dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka Allah melihatku dengan pandangan rahmat dan mengabulkan doaku." Atas terkabulnya doa si wanita, sehingga sumur itu memancarkan air dan desa tersebut selamat dari kekeringan. Dan kejadian tersebut menjadi sebab utama Syekh Jazuli mengarang kitabnya yang berjudul Dalailul Khairat, yang mana kitab tersebut berisi jenis-jenis sholawat yang sangat barokah. Dan kitab tersebut sudah menyebar luas sampai ke penjuru dunia. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari saat di dalam majelis, Abu Nawas berkata kepada murid-muridnya bahwa besok akan ada ujian pelajaran yang diadakan pagi hari. Maka dari itu, semua murid-muridnya diharap supaya datang tepat pada waktunya, karena ujian pelajaran akan berakhir sebelum waktu duhur. Singkat cerita, saat esok harinya, murid-murid sudah berkumpul di majelis Abu Nawas. Namun ternyata dari sekian muridnya ada 2 orang anak yang datang terlambat. Mereka datang menjelang waktu duhur dikarenakan mereka bangun kesiangan. Sebelum memasuki majelis, kedua murid ini membuat kesepakatan. Kalau ditanya Tuan Guru kenapa terlambat, kita jawab saja, keledai yang kita naiki kakinya pincang, jalannya lambat, jadi kita terlambat, usul salah satu dari mereka. Usulan tersebut langsung diiyakan oleh kawannya. Maka masuklah kedua anak ini ke dalam majelis Abu Nawas. "Kenapa kalian terlambat?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan Guru, keledai yang kami naiki kakinya pincang, jadi kami datang terlambat," jawab mereka berdua. "Waktunya sudah hampir habis, kalian tidak mungkin bisa ikut ujian," kata Abu Nawas. "Berilah kami kesempatan Tuan Guru, kami juga ingin ikut ujian," pinta kedua anak ini. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa kedua muridnya ini mulai berani berkata bohong. "Kalian berdua yakin kalau keterlambatan kalian dikarenakan keledai yang kalian naiki kakinya pincang?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Guru, oleh sebab itulah kami terlambat," balas kedua muridnya. "Baiklah, besok pagi kalian bisa ikut ujian susulan, tapi kalian tidak boleh terlambat lagi," ujar Abu Nawas. Mendengar itu, kedua muridnya ini pun merasa senang. Keesokan harinya, datanglah kedua murid ini ke majelis Abu Nawas untuk mengikuti ujian susulan. Lalu Abu Nawas pun membagikan kertas ujian kepada kedua murid tersebut. Dan kali ini Abu Nawas mengawasinya dengan ketat. Ia sengaja duduk di hadapan mereka agar tidak ada yang mencontek atau saling memberitahu hasil jawabannya. Ketika kedua murid ini membaca pertanyaannya, keringat dingin langsung keluar. Wajah mereka terlihat sangat panik karena ternyata pertanyaannya bukanlah seputar pelajaran agama, melainkan pertanyaannya adalah,
kaki keledai sebelah mana yang pincang. Walhasil atas pertanyaan tersebut, kedua murid ini jawabannya berbeda-beda. Murid pertama menjawab kaki sebelah kanan. Murid kedua menjawab kaki sebelah kiri. Setelah jawaban tersebut diserahkan kepada Abu Nawas, ia pun tersenyum sembari menatap kedua muridnya. Jawaban kalian mana yang benar? Kaki sebelah kiri atau sebelah kanan? Atau kalian telah berbohong? Tanya Abu Nawas. Kedua muridnya lalu mengaku bahwa mereka terlambat karena bangunnya kesiangan, bukan karena pincangnya kaki keledai. Abu Nawas pun lalu menasehati, "Kalau kalian jujur dari awal, itu lebih baik. Saya tahu kalian pintar, apalagi dengan pelajaran agama, dan kalian akan dengan mudah menjawab ujian kemarin. Tapi tahukah kalian kenapa saya memberikan pertanyaan ini? Karena saya ingin kalian jujur, tidak menutup kemungkinan kelak kalian akan menjadi ulama. Percuma kalian pintar ilmu agama tapi suka berbohong. Justru itu akan sangat berbahaya, karena bohongnya seorang ulama bisa berdampak pada orang banyak. Mereka akan mengikuti kebohongan tersebut karena mereka mengira itu adalah benar. Jadi anak-anakku, yang saya minta dari kalian, mulailah sejak dini untuk berkata jujur," kata Abu Nawas menasehati. Kedua muridnya ini pun akhirnya menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan pernah lagi berkata bohong dan berjanji akan selalu bersikap jujur. Kisah selanjutnya. Entah apa yang merasuki Baginda Raja. Hari itu Baginda terlihat sangat marah kepada Abu Nawas tanpa sebab. Abu Nawas yang merasakan gelagat rajanya itu tak berani menatap. Ia senantiasa menundukkan kepalanya. "Hei Abu Nawas, aku ada permintaan dan kamu harus bisa mengabulkannya," titah Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kiranya permintaan apa yang Paduka inginkan?" jawab Abu Nawas penuh hormat. "Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, kamu akan saya hukum," kata Baginda Raja. Abu Nawas kaget mendengar perintah yang aneh itu. Dia menyadari Baginda sedang keluar bencinya kepada dirinya. Dari cara bicaranya, jelas sudah betapa Baginda sedang kesal dengan Abu Nawas. "Baiklah tuanku, semua perintah Paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk perintah yang satu ini, hamba mohon waktu seminggu," pinta Abu Nawas. "Baik, aku kasih kamu waktu seminggu," ucap Baginda Raja. Maka pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa Raja sangat marah kepadanya. Baginda sengaja memberi perintah yang mustahil agar dapat menghukum dirinya. Mana ada harimau berjenggot, batin Abu Nawas dalam hati. Ini perkara serius. Kali ini aku harus berhati-hati, pikir Abu Nawas gelisah. Namanya saja Abu Nawas. Meski dalam keadaan terdesak, ide cemerlang selalu saja muncul dalam benaknya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas kemudian memanggil 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari, kandang itu pun sudah siap. Kemudian Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku akan pergi sebentar. Nanti kalau ada tamu yang datang, persilahkan masuk saja." "Siapa tamu yang akan datang ke sini?" tanya istrinya. "Seseorang yang berjenggot," jawab Abu Nawas. "Tapi nanti kalau kamu mendengar aku pulang mengetuk pintu, suruh tamunya masuk ke kandang itu," pesan Abu Nawas sambil menunjukkan kandang macan yang baru saja dibuat. Singkat cerita, Abu Nawas lalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. "Tumben kamu sholat di sini Abu Nawas?" tanya penghulu kerajaan. Penghulu itu sudah dari dulu memendam rasa suka kepada istri Abu Nawas. Ia terkadang menggoda istri Abu Nawas tatkala sedang belanja di pasar.
Dan tujuan Abu Nawas ke masjid itu memang supaya bisa bertemu dengannya. Ia ingin memberi pelajaran kepadanya sekaligus mengabulkan permintaan Baginda Raja. Abu Nawas lalu pura-pura curhat kepadanya. "Begini Tuan Penghulu, saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain. Tapi kalau tidak kepada Tuan Penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu? Tadi malam saya ribut dengan istri saya Tuan Penghulu. Itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah," kata Abu Nawas berpura-pura. Pucuk dicinta ulam pun tiba, pikir penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini saja, dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Otak nakal penghulu itu mulai berandai-andai. "Wahai sahabatku Abu Nawas, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan antara kamu dengan istrimu itu?" tanya si penghulu. Abu Nawas menjawab, "Silahkan Tuan, hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan." Maka pergilah si penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga. Dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung menggandeng tangan istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Maka keluarlah rayuan-rayuan maut dari mulut si penghulu. "Hai Adinda, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku saja. Kamu dapat hidup senang dan bisa membeli apapun yang Dinda inginkan. Daripada kamu hidup dengan Abu Nawas, kerjanya bertengkar terus." Istri Abu Nawas kaget dengan perkataan si penghulu itu. Sejak kapan dirinya bertengkar dengan Abu Nawas suaminya? Ketika istri Abu Nawas hendak membantahnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ia pun mengurungkan niatnya. Sementara Tuan Penghulu terlihat gelingsatan mendengar ketukan pintu tersebut. "Kemana aku harus bersembunyi?" tanya si Tuan Penghulu kepada istri Abu Nawas. Sesuai dengan pesan Abu Nawas, sang istri menyuruh Tuan Penghulu bersembunyi di dalam kandang macan. "Tuan Penghulu, silahkan Tuan bersembunyi di dalam kandang itu," ujar istrinya Abu Nawas, sembari menunjukkan kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu langsung masuk ke dalam kandang dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu, lalu masuklah Abu Nawas ke dalam rumah. "Hai istriku, apa yang ada di dalam kandang itu?" tanya Abu Nawas pura-pura. "Tidak ada apa-apa wahai suamiku," jawab istrinya. "Lalu apa putih-putih itu?" tanya Abu Nawas kembali. Dilihatnya penghulu itu gemetaran karena malu dan ketakutan. Kemudian Abu Nawas segera menutupi kandang itu dengan kain putihnya. Tidak lama setelah itu, Abu Nawas memanggil 8 orang prajurit kerajaan dan menyuruhnya memikul kandang tersebut untuk dibawa ke istana. Di sepanjang perjalanan, para penduduk penasaran. Abu Nawas berhasil menangkap harimau berjenggot. Tapi sayang, mereka tak bisa melihatnya karena kandang tersebut ditutupi kain putih. Para penduduk lalu berinisiatif ikut mengiring para prajurit yang sedang memikul kandang, sehingga menjadi arak-arakan yang panjang. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Hei Abu Nawas, apa kabar?" tanya Baginda Raja. "Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" Abu Nawas menjawab, "Dengan berkat usaha dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil Paduka Yang Mulia. Silahkan Baginda lihat sendiri, harimaunya ada di dalam kandang itu." Karena merasa penasaran, maka Baginda Raja membuka kain putih yang menutupi kandang tersebut. Akan tetapi Baginda Raja menjadi kaget karena yang ada di dalam kandang bukanlah seekor harimau, melainkan penghulu kerajaan. Begitu juga dengan para penduduk, mereka kaget bukan kepalang. Abu Nawas bisa-bisanya memasukkan penghulu kerajaan ke dalam kandang.
Baginda mencoba melihat muka si penghulu dari dekat. Namun penghulu itu memalingkan mukanya dengan menahan malu dan takut. Baginda masih belum mengerti dengan hal ini. Ia pun lalu bertanya kepada Abu Nawas. "Ini maksudnya apa, Abu Nawas?" "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot," jawab Abu Nawas. Baginda Raja semakin bertambah bingung. Bagaimana mungkin penghulu kerajaan disebutnya sebagai harimau berjenggot? Belum sempat Baginda Raja kembali bertanya, Abu Nawas langsung menjelaskan. "Begini Paduka yang mulia, ketika saya sedang keluar rumah, harimau itu mencoba memangsa istri saya. Untungnya saya sudah membuat perangkap sehingga harimau itu bisa tertangkap dan masuk ke kandang." Bukan main murkanya Baginda Raja kepada penghulu itu. Sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan prajurit untuk mengeluarkan penghulu itu dari kandang dan diarak keliling pasar agar diketahui oleh seluruh penduduk betapa aibnya orang yang berkhianat. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.